saya Emirda Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu wakil kepala sekolah yang ada di SMK Negeri 1 Kepahyang, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kepada Ibu Eka Rita, saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Jadi ada beberapa bincang-bincang kita Bu Eka terkait pengambilan keputusan yang terjadi terhadap dilema etika ataupun juga bujukan moral seperti itu ya Ibu. Baik, kita mulai sesi tanya jawabnya. Oke, Ibu Rita, Bu Eka Rita, gimana kabarnya hari ini? Baik, baik sekali Bu, sehat. Oke. Alhamdulillah ya Bu, sehat ya Bu. Mohon maaf nih mengganggu waktunya sedikit ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Saya biasanya kalau ada dilema etika di antara guru, terkadang ada dilemanya itu kan mereka ada yang keterlambatan datang ke sekolah gitu kan. Jadi mungkin kita perlu diskusi atau sharing sesama gitu. Mungkin seperti itu. Diskusi ya. Oke, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin ya di satu sisi guru itu mungkin dia punya kepentingan ya untuk bersosial di lingkungannya, namun di situ mungkin dia tidak perlu mengabaikan tugas utamanya sebagai guru gitu ya. Jadi mungkin kita sama-sama kebutuhan sosial dia harus terpenuhi, kemudian sedangkan kewajibannya sebagai pengajar itu harus diutamakan gitu kan. Di situ mungkin ada dilema di sana, harus kita bincangkan lebih lanjut nantinya, mungkin perlu face to face dari hati ke hati untuk bicara lebih lanjut. Oke, yang penting berkomunikasi ya Bu ya. Oke, selanjutnya nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mungkin kalau langkah-langkah prosedur itu mungkin yang pertama kita observasi dulu ya, pengamatan. Kemudian mungkin kita kan namanya sesama teman sejawat kan, ada yang mengadu apa, namun kita perlu cek and recheck kembali ya. Pertama tadi kita observasi dulu, kemudian kita pertimbangkan lagi ya apa benar itu terjadi, dicek dan dicek lagi. Kemudian setelah dicek lagi nantinya mungkin kita setelah itu baru kita bicarakan kepada tim yang wakil yang lain mungkin, oh ini seperti apa. Kemudian yang jelas setelah kita observasi, kemudian kita lihat perkembangannya, cek and recheck informasi, kemudian baru kita diskusi, kemudian mungkin baru mencapai untuk mendapat keputusan. Ya gitu ya Bu. Tadi yang saya tangkap observasi ya, untuk mengumpulkan informasi tentunya Bu. Kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Selanjutnya mungkin mempertimbangkan dampak gitu ya Bu dalam keputusan ya Bu ya. Diskusi tadi saya tangkap juga, kemudian baru Ibu mengambil keputusan, kemudian mungkin membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut ya Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya kira yang paling efektif itu berkolaborasi dan berkomunikasi. Itu mungkin yang paling tepat ya untuk menghadapi dilema etika yang ada. Ya betul ya, berkolaborasi dan tadi Bu, berkolaborasi dan berkomunikasi. Betul, bagus sekali untuk agar kita tidak salah. Ya, betul. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beberapa tantangan itu adalah bagaimana memberikan keputusan yang tepat dan tidak menyampaikan dan tidak ada yang merasa tersinggung gitu ya. Jadi kita harus mengimbangi di antara satu pihak dan pihak yang lainnya agar dapat mendapatkan keputusan yang tepat dan nantinya efektif untuk dilaksanakan untuk solusinya gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengimbangi antara kedua itu mungkin yang paling tepat tadi komunikasi itu yang intinya gitu. Yang itu yang paling tepat untuk kita laksanakan dan kita terapkan agar nantinya
menghindari ya, konfliknya bukan menyelesaikan masalah tapi menambahkan masalah. Namun pertimbangan itu intinya harus kita benar-benar kita pertimbangkan agar nantinya tidak ada konflik baru dari konflik yang ada. Gitu. Iya betul sekali ya Bu, berarti kita benar-benar harus memikirkan solusi yang terbaik gitu ya Bu, supaya kedua belah pihak merasa nyaman lah jadinya. Ya, gitu. Ya. Oke, lanjut Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal ya untuk pemecahan masalah itu saya kira tidak terjawab. Kita kan tidak menginginkan masalah kan. Sebenarnya kita itu maunya semua kondisi itu kondusif gitu kan. Tapi kalau terjadi masalah, mungkin kita harus menyelesaikan segera. Mungkin kita harus mengklasifikasi dulu masalahnya. Jika berat mungkin secepatnya akan kita selesaikan untuk itu ya. Namun perlu juga kita mungkin berdiskusi dengan stakeholder yang ada di sekolah agar nantinya kita tidak salah langkah gitu ya. Pertama kita berkomunikasi dulu dengan stakeholder yang ada, misalnya wakil yang lain atau guru ataupun wakil yang lain gitu ya, agar nantinya itu dapat solusi yang terbaik. Berarti keterlibatan semua komponen di sekolah ya, gitu betul ya. Dan secepatnya sebenarnya Bu ya harus diselesaikan. Kalau Ya. jadwal ya Ibu juga tidak menginginkan kan? Iya, tidak menginginkan ada masalah. Ada etika itu walaupun tidak diinginkan muncul juga gitu. Pasti ada. Pasti ada. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya kira tim sekolah yang solid, wakil yang lain itu mungkin mempermudah kita mengambil keputusan. Mungkin masukan dari mereka itu menjadi jadi referensi kita untuk mengambil keputusan. Jadi ada seseorang yang harus itu, misalnya untuk di sekolah kan mungkin kita perlu wakil bagian mutu ataupun wakil kesiswaan. Kemudian wakil humas juga. Mungkin kalau ada keterkaitan di wakil sarpra, kita perlu libatkan dan pertimbangkan itu. Apa sih masalahnya tadi, mungkin bisa lebih konkretnya ke bagian mutu, mungkin itu akan jadi referensi untuk mengambil keputusannya. Memang pengambilan keputusan bersama tim memang salah satu solusi terbaik ya Bu ya. Oke, kita masuk pertanyaan terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan mengenai dilema etika? Mungkin dalam mengambil keputusan dalam dilema etika ini yang intinya yang utama itu adalah komunikasi ya. Komunikasi, kemudian kita berkolaborasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal agar nanti tidak salah mengambil keputusan gitu kan. Karena kita tidak bisa sendiri ya. Jadi berkolaborasi itu penting sekali untuk mengambil keputusan. Kalau tidak berkolaborasi nanti takutnya kita salah langkah sehingga membuat ketersinggungan atau apa. Dan apalagi kita di kurikulum itu banyak ke gurunya gitu kan. Sedangkan itu adalah teman sejawat kita gitu. Ya, jadi kolaborasi dan komunikasi itu penting. Iya, karena akan berdampak kepada murid kita ya Bu. Iya. Wah, terima kasih sekali Ibu waktunya. Sudah berbagi bersama kami. Itulah rangkaian bincang-bincang kami mengenai pengambilan keputusan pimpinan sekolah terkait dilema etika maupun rujukan moral. Sekian, semoga bermanfaat, menginspirasi, salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emilda Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu pimpinan sekolah yang ada di Kabupaten Kepahyang. Beliau merupakan kepala SMA Negeri 2 Kepahyang. Beliau sangat energik, kemudian penuh semangat dan sangat menginspirasi. Yuk kita kenalan dengan Ibu Novi Yokensi. Halo. Oke. Ya, pada wawancara kali ini saya akan mewawancarai
sedikit beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan terhadap dilema etika versus benar lawan benar, dan juga bujukan moral versus benar lawan salah. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ibu Novi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Emerda. Iya, alhamdulillah ya, baik ya Bu. Ini Baik. ada beberapa pertanyaan Bu, nggak banyak. Yang penting jawab sesuai dengan realita yang ada. Boleh, kalau Ibu ya. Nah ini Bu, masuk pertanyaan pertama ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Makasih Bu Emerda. Jadi mengidentifikasi dilema etika ya. Memang banyak sekali kasus yang kita temukan ya. Dari data-data yang sudah dikumpulkan oleh tim manajemen sekolah, khususnya tim kedisiplinan maupun kesiswaan SMA Negeri 2 Kepahyang. Jadi kita mengidentifikasi dengan pengumpulan data. Kita bawa ke diskusi tim kedisiplinan ataupun tim kesiswaan sekolah untuk dipetakan mana yang merupakan dilema etika, mana juga yang masuk ke dalam bujukan moral. Jadi seperti itu. Nah ini Bu, selanjutnya setelah diidentifikasi, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Iya, artinya dilema etika ya Bu Emerda. Bagaimana mengambil keputusan, tentu sebagai manajer di sekolah kita tidak boleh egois. Kita harus mementingkan kepentingan siswa. Kita harus berpikir jangka panjang. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu berdampak lebih buruk kepada siswa. Karena masa depan siswa itu paling utama untuk dipikirkan oleh kita sebagai pengambil keputusan. Nah, langkah-langkah untuk mengambil keputusan ini tentu diawali dengan pengumpulan data yang valid. Tidak boleh mendengarkan sebelah pihak. Jadi harus ada kumpulan data yang berimbang dari berbagai pihak. Kemudian kita harus duduk satu meja dengan dua pihak tadi. Tidak bisa kita juga pilih kasih dalam menentukan mana benar, mana salah. Nah, ini kebetulan mereka punya kepentingan benar sama benar. Yang satu pihaknya punya kepentingan juga, yang satu pihak lainnya juga punya kepentingan. Nah, ketika menghadapi dilema seperti ini, tentu setelah ada data, setelah kita duduk satu meja, kita harus mendiskusikan jika kita mengambil kesimpulan di A, seberapa persen dampak baiknya, seberapa persen juga akan berakibat fatalnya. Begitu juga ketika kita mengambil keputusan B. Jadi kita harus bisa memprediksi, memetakan mana dampak baik dan mana dampak buruk dari keputusan itu. Tentu harus panjang-panjang telinga, membuka lebar-lebar telinga. Kita harus pakai pikiran yang jernih, pakai hati nurani. Tentu banyak sekali pertimbangan yang harus ditimbangkan. Seperti itu dalam keputusan. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bu Novi. Berarti selain kita harus punya data, kemudian kita harus mendiskusikannya dengan pihak yang terlibat seperti tadi kesiswaan, kemudian TK juga seperti itu ya Bu ya. Ya betul. Dan juga kemudian harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang ya Bu, karena harus. Karena dampaknya itu yang Dampaknya kita masa depan takutkan siswa. seperti itu. Ya, itulah perbincangan kami dengan Ibu Novi Yupensi, sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.